Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu lagi walaupun dalam tatap maya ya. Kita akan membahas masih tetap tema 1, subtema 2. Untuk kali ini kita akan bahas PB3. Sebelumnya Ibu menyapa dulu nih, apakah semuanya sehat? Semoga semuanya sudah siap belajar ya, siapkan alat tulis. Dan semoga kalian juga sudah melakukan kegiatan pembiasaan seperti biasanya. Kemudian sudah sarapan juga sehingga saatnya belajar nanti semua sudah terkondisikan dengan baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa, yaitu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca doa ini kita semua mendapatkan kelancaran dalam pembelajaran, diberikan kemudahan dalam menerima materi, dan diberi kesehatan. Yang terutama sinyalnya yang selalu baik. Oke, lanjut. Muatan pembelajaran hari ini adalah IPS dan PKN. IPS, kita akan membahas tentang bagaimana sih kondisi di Indonesia ini berdasarkan kepadatan penduduknya, suku bangsa, dan agama. Nah, makanya hari ini kalian akan Ibu minta melakukan tugas wawancara dengan masyarakat, khususnya RT, RW atau tokoh masyarakat yang sekiranya mudah dijangkau ya, yang tidak memberatkan. Atau boleh tanya ke orang tua kalian, kira-kira data-data yang diperlukan itu orang tua kalian tahu tidak gitu. Dan pastinya dipastikan ya, setiap melakukan wawancara harus menyiapkan alat tulis dan alat perekam. Jadi hari ini materi IPS kita akan melakukan wawancara ya, tapi jangan lupa lakukan dengan baik, terutama prokesnya dijaga. 1, siapkan maskernya yang masker double ya sekarang, kemudian siapkan hand sanitizer, dan jangan lupa sering-seringlah mencuci tangan dengan baik. Nah, untuk PKN, kita kalau minggu kemarin udah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau sekarang sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah penampakan peta Indonesia. Ini peta Indonesia, kalau dilihat secara geografis, letaknya Indonesia itu ada di antara benua Asia dan Australia, tepatnya di Asia Tenggara. Nah, terus di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, bicara peta Indonesia ini adalah secara umum. Ada lagi peta-peta yang akan kita bahas, peta-peta secara khusus. Nah, mau tahu lanjutannya? Ini dia. Nah, sebelum ke peta, kita biar lebih dalam lagi akan kita kunci ya bahwa materi hari ini IPS adalah tentang persebaran perataan penduduk dan persebaran suku bangsa di Indonesia dan agama. Nah, kemudian PPKN-nya adalah yang tadi Ibu sudah katakan di awal bahwa akan membahas tentang sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini dia peta Indonesia secara khusus. Mengapa disebut khusus? Karena dia hanya menunjukkan persebaran kepadatan penduduk saja. Nah, di sini bisa dilihat persebaran penduduk Indonesia kalau yang warnanya macam-macam warnanya ya, ada yang merah, ada yang orange, ada yang kuning, ada yang merah tua ya, merah tua, kemudian ada yang hijau dan hijau muda. Nah, ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan tanda yang merah itu menunjukkan wilayah yang sangat padat. Bisa dilihat daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian DKI Jakarta itu daerah yang sangat padat. Nah, Jawa Timur dan Banten juga ternyata padat juga, Bali juga ya, Madura. Nah, untuk daerah Sumatera macam-macam, ada yang orange, ada yang hijau muda, ada yang hijau. Nah, di Kalimantan juga. Nah, itu bisa dilihat, nanti Ibu juga akan share PowerPoint ini, bisa dipelajari. Kira-kira daerah kalian tuh, kita ada di Jawa Barat nih, kira-kira masuk ke daerah mana, warna apa? Ternyata kita adanya di warna merah tua, berarti kita udah padat sekali. Di situ ada tulisannya antara berapa sampai berapa setiap per kilometernya. Oke, lanjut. Berarti ada daerah yang masih banyak hutannya ya, masih sedikit penduduknya itu di daerah mana bisa dilihat. Nah, ini Papua nih ya, masih
banyak tempat-tempat yang boleh jadi masih hutan-hutan lah gitu, masih hutan belantara. Oke, lanjut. Nah, ini peta persebaran suku bangsa. Kalian tahu dong, Indonesia tadi Ibu udah katakan secara geografis itu kita itu berpulau-pulau. Kita di dunia itu merupakan sebuah negara kepulauan paling banyak, ya, negara kepulauan terbesar, negara yang benar-benar memiliki pulau yang banyak. Kalau dihitung katanya kita memiliki 17.000 lebih pulau, besar maupun kecil. Kalau dilihat dari penampakan peta ini tidak terlihat ya, kalau dihitung mungkin tidak ada sampai 17.000 lebih, tapi ini hanya digambarkan hanya peta-peta yang hanya pulau-pulau yang dianggap besar saja yang muncul. Banyak pulau-pulau yang masih perawan yang belum ditempati, yang belum tinggali seperti itu. Jadi saking banyaknya gitu ya, sehingga tidak bisa digambarkan secara detail. Tapi yang pasti setiap pulau itu memiliki suku bangsa yang sangat banyak. Mengapa bisa terjadi? Karena dulu secara geografis itu kan masih berhutan-hutan seperti itu ya, sehingga masyarakat itu untuk melakukan mobile ya, bertemu dengan penduduk lain itu sulit gitu. Akhirnya mereka memiliki bahasa sendiri, memiliki tradisi sendiri, budaya sendiri gitu. Apalagi yang daerahnya dipisah oleh laut gitu ya, itu pasti itu akan terjadi perbedaan suku. Otomatis kalau sukunya beda ya budayanya juga tidak akan sama, bahasanya gitu ya, bahkan agamanya juga gitu. Banyak kalau dulu itu kan masih menganut animisme dinamisme ya, belum punya agama ya. Kita baru mengenal masuknya agama Kristen aja itu setelah ada koloni ya, ada penjajahan dari bangsa Eropa, dari mulai Portugis, Spanyol, kemudian Belanda gitu kan, Inggris masuklah agama Kristen, Katolik maupun Protestan gitu. Tapi setelah itu juga datang Islam juga, agama Islam ya, sebelumnya malah ya abad 7 itu udah masuk Islam, makanya jadi bercampur nih, ada beberapa wilayah yang Islam maupun yang kebanyakan Islam ya, tapi ada juga yang selain Islam. Nah ini jadi dari penduduk yang latar belakang berbeda-beda pulau tadi akhirnya menimbulkan suku bangsa yang banyak. Dan kita ini termasuk suku bangsa yang paling banyak kedua di dunia. Ya. Jadi dari suku-suku ini memiliki bahasa yang sendiri-sendiri. Nah, ini bisa dilihat contoh di Pulau Jawa aja itu ada berapa suku. Ada di Banten tuh ada suku Baduy. Di Jakarta ada suku Betawi. Di Jawa Barat kita nih orang Jawa Barat ada suku Sunda. Kemudian di Jawa itu ada suku Jawa, Jogja juga suku Jawa. Tapi di Jawa Timur itu macam-macam, ada suku Jawanya, ada suku Maduranya, ada suku Madura tuh sukunya suku Sasak ya. Kemudian ada juga suku Tengger tuh, ya ada suku Tengger itu di sekitar daerah Malang itu ya. Ada suku Tengger di Gunung Bromo, daerah Gunung Bromo ada suku Tengger. Di Banyuwangi Jawa Timur ada suku Osing. Jadi banyak lagi suku-suku yang lainnya. Itu baru di Pulau Jawa, belum lagi di Bali, belum lagi di Kalimantan ya. Di Kalimantan ada suku Dayak. Di Sumatera ini banyak, Kalimantan dan Sumatera ini banyaknya suku Melayu. Nah, kalau kalian mau tahu bahasa Indonesia itu dari mana asalnya, bahasa Indonesia adalah cikal bakalnya dari bahasa Melayu. Mengapa bisa demikian? Kalau dulu Melayu itu paling banyak melakukan mobile produknya kemana-mana gitu. Karena dulu kita itu memiliki kerajaan Sriwijaya ya yang sangat besar, sehingga dari Sriwijaya itu sampai kemana-mana, akhirnya sampai ke Pulau Jawa, ke Malaysia juga, Filipina, jadi rata-rata menggunakan bahasa Melayu. Akhirnya bahasa Melayu itu sudah menyebar kemana-mana. Itulah sejarahnya mengapa bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia. Nah, bisa dipelajari lagi nanti ya kalau Ibu udah share. Kemudian kita melihat lagi dari sisi peta persebaran agama nih. Nah, di sini di Indonesia ini dari 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke, ternyata Islam yang paling banyak. Ditandai dengan warna hijau, kemudian Kristen Protestan, warna itu biru ya, kemudian Katolik warna ungu, Hindu warna merah. Hindu itu di Bali ya, mayoritas orang Hindu, dan lainnya warna orange, Buddha dan lain-lain. Nah, sekarang masuk ke PKN nih. PKN itu adalah
materinya tentang sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu di sekolah misalnya, adakah teman kalian misalnya, atau kalian mungkin pernah melakukan hal seperti ini, yaitu memilih teman hanya yang kaya saja. Yang kaya aja deh, yang miskin takutnya minta-minta uang jajan kita, atau misalnya nggak mau kemakan rezekinya sama mereka gitu. Terus tidak mau minjamkan peralatan sekolah, misalnya temennya butuh pulpen, butuh pensil, penghapus, tidak mau minjamkan. Terus suka menyontek kalau ulangan, berkelahi, apalagi tidak mau ikut upacara bendera di hari Senin. Terus sering membuli temannya, mengejek teman, misalnya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian sikap hal tersebut juga ada yang dilakukan di rumah yang merupakan sikap yang menyimpang. Contoh, ibadah, leha-leha, males-malesan. Kemudian ketika ada makanan, ingin menguasai, adiknya nggak dikasih, yang dibagi gitu, dihabisin sendiri. Terus bermalas-malasan. Sering melawan orang tua, disuruh membantu orang tua tidak mau. Terus memaksakan kehendak pada anggota keluarga lain, tidak pernah mau mengalah, selalu berbohong. Nah, itu nggak boleh ya. Dan antara kalian ada nggak yang seperti itu? Mudah-mudahan murid-murid ibu semuanya pinter, soleh, dan solihah ya, tidak bersikap seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang di masyarakat nih. Di masyarakat mungkin kalian sering melihat ya kegiatan khususnya ibu atau ayah kalian gitu ya. Misalnya ketika ada tetangga yang sakit, apakah suka menjenguk atau tidak. Kemudian ada nggak sih indikasi masyarakat yang misalnya ada agama minoritas nih di kampung kita, ada yang beda agama dengan kebanyakan, terus misalnya apakah ada melakukan tindakan melarang mereka untuk beribadah? Nah, itu juga tidak boleh ya. Atau ada kegiatan kerja bakti atau ronda misalnya, rapat lingkungan diundang tidak pernah datang misalnya, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya. Semoga kalian sudah memahami bahwa hal-hal seperti itu dilarang oleh agama juga oleh negara. Oke. Selesai sudah pertemuan kita hari ini. Thank you for listening. Nah, Ibu mau bahas sedikit tentang wawancara. Nanti Ibu kirim tugas di KCR. Jadi kalian tuh nanti wawancaranya tanya ke RT atau ke RW atau tokoh masyarakat atau tetangga kalian, ada yang tahu gitu ya tentang kira-kira di wilayah RT kalian tuh berapa orang sih yang orang Islamnya atau orang Kristennya atau orang Budanya, kalau ada Hindunya berapa orang di data. Terus pendidikan mereka tuh rata-rata bentuknya pendidikannya apa, terus pekerjaannya. Jadi kita bisa mengukur kalau pekerjaannya misalnya banyak buruhnya, berarti ini ekonominya dari menengah ke bawah, bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya banyak yang wira swasta, misalnya banyak ada pengusaha atau apa, mungkin ekonominya juga akan beda. Dari situ kita tujuan ibu memberikan tugas seperti itu, kamu tuh harus mengetahui lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai tinggal di sebuah wilayah tapi tidak tahu apa-apa, harus tahu keadaan di sana. Terus amati juga, sambil mengamati minta tanya Pak RT atau tokoh masyarakat tersebut bagaimana sih penerapan sila-sila Pancasila di wilayah RT kalian, seperti itu. Kalau dengan demikian kalian berarti menjadi warga yang baik. Oke. Nah, Ibu harap kalian bisa melakukan ini dengan baik. Sangat teman-teman jangan lupa susun dulu pertanyaannya, siapkan dulu data pertanyaannya, terus siapkan alat tulis dan alat perekam. Kalau bisa ada foto-foto tuh, narasumbernya dipoto, atau kalian lagi melakukan wawancara dengan narasumber ada fotonya, buat dikirim ke GCR juga sebagai bukti fisik loh bahwa kalian sudah visit, sudah wawancara. Gitu. Oke, kalau untuk tugas PKN itu kalian hanya mengisi itu aja, mengisi bagaimana sih penerapan sila-sila yang ada di wilayah kalian, sekalian wawancara PRT juga. Jadi hampir berhubungan ya materi IPS sama PKN hari ini, karena memang kita tematik loh. Kalau tematik itu artinya semuanya satu tema gitu, berhubungan semua. Oke, terima kasih. Semangat mengerjakan tugas dan jangan lupa kalau tidak memahami tugas-tugas atau tidak mengerti boleh tanya-tanya ibu ya. Dan manfaatkan kelompok belajar kalian, diskusilah di kelompok kecil kalian di grup peer learning. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu belajar. Ingat, Allah itu akan menghargai orang yang rajin belajar, rajin berdoa. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.